Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku pengen berbagi sudut pandang aku tentang people pleaser. Ada yang pernah dengar gak? Pasti udah banyak banget sih tentang hal ini tuh berseliweran di TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak capek aja gitu jadi orang baik? Tapi bukan berarti kayak kita pengen jadi orang jahat, cuman capek aja gitu kayak selalu pengen nurut, selalu pengen ngertiin orang lain, selalu pengen ngebahagiain orang lain, satu pengen nyerangin orang lain. Padahal kadang di hati sendiri tuh kayak aku tuh sebenarnya nggak mau, aku tuh sebenarnya nggak pengen itu, tapi kayak untuk menyenangkan mereka akhirnya nggak bisa nolak, dan akhirnya ya udah deh menyerahkan diri dan menyenangkan mereka gitu. Padahal kalau misalnya bisa dipikirin gitu, kok akhirnya capek sendiri, kok akhirnya nyesel sendiri karena terlalu baik sama orang, akhirnya kadang bisa aja dimanfaatin sama orang yang punya kepentingan tertentu. Tapi tenang, aku pengen coba membahas dan memberikan sudut pandang ini sendiri. Karena ini tuh bisa aja jadi sindrom people pleaser. Karena banyak aspek yang bisa mempengaruhi kita untuk bisa menjadi orang yang gak enakan, menjadi orang yang selalu pengen nyenengin orang lain. Itu bisa aja banyak hal yang telah terjadi kita di masa lalu membentuk kita yang sekarang. Tapi sebenarnya apa sih people pleaser itu? Karena menurut aku kita harus paham dulu definisi people pleaser tuh yang kayak gimana sih. People pleaser tuh adalah kecenderungan kita buat selalu pengen nyenengin orang lain, buat pengen ngerasa bahwa orang lain tuh ngerasa nyaman, ngerasa senang di dekat kita, sampai bahkan nggak jarang kita lupa untuk menjaga, memprioritaskan diri sendiri, sehingga akhirnya mengorbankan diri sendiri demi membuat orang lain senang. Karena takut ngebuat orang lain kecewa, jadi kita jarang nolak, terus kita sering ngorbanin diri untuk hal yang sebenarnya kita nggak mau. Dan kalau misalnya kita nggak bantuin sesuatu padahal kita sebenarnya lagi nggak bisa, itu rasanya kayak bersalah banget, rasanya kayak lagi ngebuat diri tuh ngerasa nggak berguna buat orang lain. Padahal pada saat itu mungkin bukan berarti kita nggak bisa nolak gitu, cuman ada urgensi lain yang harusnya kita lebih pedulikan, lebih kita utamakan. Tapi kalau misalnya kita nolak atau bilang enggak tuh rasanya kayak ngerasa bersalah bahwa tanggung jawab kebahagiaan orang, kenyamanan orang yang bisa kita bantu dari orang tuh kayak semuanya tuh jadi tanggung jawab di kita, dan itu tuh bakal ngebebanin diri kalian sendiri, bakal ngebuat kalian capek sendiri karena berasaan harus menyenangkan semua orang, sedangkan kita di dunia ini tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Ada kalanya orang bisa senang sama kita, tapi ada kalanya juga orang nggak bisa senang juga semuanya sama kita, dan itu udah hukum alamnya. Dan perasaan gak bisa menyenangkan orang lain atau membantu orang lain di saat kita harus memprioritaskan diri sendiri, itu bukan bentuk kejahatan gak sih? Itu bentuk cara kita untuk set boundaries, mana sih yang paling penting untuk kita kerjakan, mana hal yang bisa kita prioritaskan, apa sih yang ngebuat kita nyaman, yang kita mau. Kadang bukan berarti kita jadi orang yang gak mau nolong sesama atau gak mau ngebantuin karena capnya aku takut jadi people pleaser, cuman lebih ke paham bahwa kalau misalnya hati kita sedang menolak, hati kita sedang gak mau, atau kita tuh sedang punya sesuatu urusan yang memang lebih penting, dan ada orang lain yang memang membutuhkan kita, pada saat itu kita tidak bisa atau tidak ingin, ya kita sampaikan keinginan kita dengan jelas. Tapi kak, aku ngerasa gak enak kalau ngebantuin, aku ngerasa nolak, aku takut ditinggal, aku takut gak diterima, aku takut mereka bisa berjalan hidupnya tanpa aku, dan aku merasa akhirnya kecewa dan merasa bersalah sama diri sendiri. Tapi ya bukan berarti kita tuh harus bisa membuat orang lain senang tuh tanggung jawab kita, karena kesenangan dan semua hal itu pribadi itu tanggung jawab masing-masing gitu. Sebagai manusia ya memang kita harus jadi orang yang baik, harus jadi orang yang bisa membantu sesama, karena bermanfaat untuk orang lain tuh penting gitu. Tapi juga harus dipahami bahwa ada batasan, gak semua hal diri ini tuh kayak untuk orang lain. Ada saatnya diri ini untuk diri sendiri. Gak salah kok menolak ajakan karena emang pengen diri sendiri, punya waktu untuk diri sendiri. Gak salah kok menolak karena emang gak nyaman pada acara tersebut. Gak salah kok menolak orang lain yang meminta bantuan pada saat kita memang gak bisa membantu mereka, atau punya urgensi kepentingan lain yang harus kita lebihkan terdahulu. Bahkan kadang orang lain juga bisa mengerti keadaan kita kalau kita nggak bisa membantu mereka. Cuman kadang karena sering terbiasa untuk menuruti orang lain, menyenangi orang lain, pikiran kita tuh bermain di kepala kita sendiri untuk berputar pada perasaan yang negatif. Takut kalau mereka begini, takut mereka kalau begini, sama perasaan kita yang ngebuat jadi kayak merasa bersalah sendiri. Dan kenapa sih kita bisa jadi orang yang people pleaser? People pleaser ini tuh banyak banget aspeknya ya. Bisa aja dari trauma waktu kita masih kecil, nggak diakuin, takut ditinggal, ngerasa diri nggak berharga, dan bagaimana
kita tuh menilai diri kita dari ketergantungan kita sama orang lain, dan aku bilang berkali-kali validasi dari eksternal tuh memang cukup bisa ya ngebuat kita jauh lebih percaya diri. Tapi pas validasi dari eksternal tuh gak bakal bisa terus-terusan ngebuat kita tuh ngerasa cukup. Ya itu semua harus dibentuk dari diri sendiri. Menyenangkan orang lain itu adalah bagian dari ya ke kemauan kita, yang kalau misalnya memang kita pengen membuat mereka senang ya dengan tujuan tanpa ingin berlebihan dan segala macam, dengan syarat kita juga aman, nyaman, dan senang melakukan hal tersebut. Tapi ketika hal tersebut menjadi hal yang membebani diri kita, patut dipertanyakan apakah ini baik untuk diri kita. Apakah terus-terusan menyenangkan orang lain itu membuat kita malah nggak jadi senang? Harusnya menyenangkan orang lain ya membuat kita jadi senang dong, membantu. Tapi kalau misalnya ternyata malah menekan, ya harusnya disadari, kok lama-lama jadi diri sendiri yang tersiksa. Itu patut disadari. Karena orang tuh saking baiknya ya, kadang mereka tuh gak apa-apa deh kak, aku ngebiarin mereka senang dulu, aku mah nanti. Gak apa-apa deh kak, aku maunya mereka bisa lebih terbantu dengan aku mah nanti aja, gak apa-apa. Hey, gak ada di dunia ini yang bisa memprioritaskan diri kalian kecuali diri kalian sendiri. Kalau kalian terus memprioritaskan orang lain, siapa yang bakal memprioritaskan diri kalian sendiri? Apakah orang lain akan tiba-tiba memprioritaskan kalian? Belum tentu, karena mereka juga memprioritaskan diri mereka sendiri. Kebahagiaan, prioritas diri sendiri, itu tanggung jawab diri masing-masing. Bagaimana kalian membawa kehidupan ini juga tanggung jawab diri kalian masing-masing. Kalian mau bahagia, mau sedih, mau sukses, mau malas-malasan, itu semua ada di pilihan kalian masing-masing. Terus kalau kalian terus-terusan berkorban buat orang lain, siapa yang berkorban untuk diri sendiri? Siapa yang merawat diri sendiri? Siapa yang bakal peduli sama diri sendiri? Kadang kita tuh berharap bahwa orang lain memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain, dan itu gak fair. Maksudnya bisa aja kita memang pengen orang lain berlakukan baik ke kita, ya karena kita melakukan mereka baik. Tapi ya di dunia ini gak serealistis itu juga. Kadang kita gak pernah tahu apa aja sih motivasi dari seseorang, apa aja niat seseorang. Bahkan kadang ada orang yang mempunyai niat untuk memanfaatkan orang yang terlalu baik untuk kepentingan mereka. Kita gak pernah tahu. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa mengontrol bagaimana sih tindakan kita terhadap orang lain, mau bagaimana kita di mata orang lain, pandang sebaik mungkin sebisa yang kita lakukan. Tapi berharap mereka untuk memperlakukan kita sebaik kita, ya itu jadinya akan membuat kita kecewa gitu. Ya berlaku baiklah sewajarnya, secukupnya, dan ya sadari bahwa kebaikan itu memang berasal dari niat tulus, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin diterima, bukan karena ingin merasa didukung sama orang lain karena kita baik, karena mereka bisa memanfaatkan kita gitu. Tapi ya karena kita memang pengen baik, kita pengen membantu. Tapi saat kita memang sedang tidak bisa, ya kita berbicara dengan apa adanya gitu. Bukan berarti di sini tuh aku pengen nanamin kita jadi orang yang jahat yang gak peduli, enggak. Tapi lebih sadar kita tuh punya kapasitas loh sendiri, punya energi kita sendiri, punya waktu, perhatian yang harus kita jaga. Kalau misalnya kita terus-terusan kepada orang lain, kapan waktu buat diri sendiri? Kapan untuk memprioritaskan diri sendiri? Kadang mungkin pengalaman di masa lalu yang ngebentuk kita jadi orang yang ngerasa harus mendahulukan orang lain karena kita nggak pernah didahulukan mungkin. Karena kita ngerasa dengan kita jadi orang baik baru kita diterima. Karena kalau kita merasa jadi orang baik kita baru dicintai. Tapi ya nggak semua harus kayak gitu nggak sih? Mindsetnya harus belajar dirubah pelan-pelan. Pertama yang harus kita sayangi, yang harus kita rubah, yang harus kita perbaiki ya diri kita sendiri. Yang harus kita prioritaskan utama ya kita diri kita sendiri. Orang lain akan memperlakukan kita baik sebagaimana kita memperlakukan diri kita baik. Tapi kalau misalnya mereka nggak memperlakukan kita baik, ya kita tahu bahwa kita sudah bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol dari diri kita sendiri. Itu menjadi baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain dalam batas yang sehat dan wajar. Nah, biasanya kalau misalnya orang people pleaser ini punya tanda-tanda tersendiri, kayak mereka tuh nggak bisa nolak, nggak bisa bilang enggak, terus mikirin pendapat orang lain yang nggak bisa dikontrol. Kalau misalnya aku begini, mereka bakal berpendapat apa ya? Kalau aku nolak, mereka pasti bakal marah sama aku, mereka bakal kali. Itu asumsi yang ada di pikiran kalian. Terus juga kadang kayak nggak nyaman saat ada konflik. Padahal kalian tuh sedang dirugikan gitu, tapi kalian nggak bisa ngomong karena ya udahlah nggak apa-apa deh. Padahal kalau misalnya aku marah nanti bakal panjang, atau dia bakal nggak mau lagi sama aku, dia bakal nggak datang lagi dan segala macam. Dan juga sering menaruh kebutuhan orang lain tuh di atas diri sendiri. Kayak sebenarnya kalau misalnya kalian gabarin gitu ya, dari obrolan aku tuh people pleaser tuh orang yang sebenarnya baik tapi menyiksa diri sendiri. Sedangkan
Emang kebaikan itu harus menyiksa diri sendiri ya? Emang kebaikan itu harus mengorbankan diri sendiri untuk orang lain bahagia, sedangkan diri sendiri nggak bahagia? Apakah enggak kok kak, aku bahagia, tapi kalian terbebani, kalian merasa nggak nyaman. Kalau misalnya kalian merasa nyaman-nyaman aja, ya berarti kebaikan kalian itu ya pada dasarnya bisa tersampaikan dan tulus, kalian tidak merasa keberatan. Tapi kalau misalnya kebaikan kalian tuh dimanfaatin terus-terusan, kalian nggak merasa senang, kalian merasa bahwa kok aku gini ya, kok orang lain memperlakukan aku seenaknya ya, itu patut dipertanyakan. Jadi gimana sih cara lepas dari siklus people pleaser ini? Yang pertama, kenalin diri sendiri dulu. Validasi perasaan. Mungkin pengalaman di masa lalu, trauma, dan segala macam yang ngebentuk kita jadi orang yang sekarang, itu adalah bagian dari pembelajaran hidup yang harus kita terus perbaikin. Terus latihan untuk bilang enggak pada hal yang memang kita nggak mau, kita nggak bisa. Tapi itu juga hal yang belum tentu terbaik buat kita. Bisa aja bilang kita nggak mau sih, tapi kesempatan itu ternyata kesempatan bagus. Yaitu bisa kita challenge gitu kan untuk berkembang kalau misalnya hal itu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau nih diajak nongkrong, party, dugem, tapi ngerasa nggak enak, terus kita ikut, ya itu hal yang nggak bisa dipahami ya. Kalau misalnya kalian nggak mau, kalian nggak ingin, ya omongin kalian nggak ingin dan kasih alasan yang jelas. Aku nggak ingin loh karena ini, jadi mohon maaf ya, mungkin next time kita bisa kemana gitu. Kalian menyampaikannya juga dengan cara yang enak. Terus menolak permintaan orang lain itu belum tentu kalian jahat, karena nggak semua permintaan orang lain harus kita turutin gitu. Dan menolak tuh bukan berarti kita jahat ya, berarti kita punya batasan apa sih yang mau kita bantu, apa sih yang mau kita terima, tapi apa juga yang nggak bisa kita bantu juga pada saat itu. Dan nggak perlu semua orang harus suka sama kita, karena ya pada dasarnya kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Ada kalinya ada orang yang benci aja, nggak tanpa sebab, ngeliat kita aja benci aja, ya udah. Itu adalah pembelajaran aja bahwa jadilah orang yang baik sebisa kita, seberguna mungkin buat orang lain dengan batasan yang sehat, dan kontrol apa yang bisa dikontrol. Orang lain yang tidak suka, ya udah, itu adalah hak mereka, itu adalah kontrol pribadi dari pikiran mereka, dan itu bukan tanggung jawab kita. Dan sadari bahwa kebaikan itu indah, berbuat baik sama orang itu indah. Paham bahwa membantu orang lain, menyenangkan orang lain, membuat orang lain tertawa, itu bagus. Tapi kebaikan yang menyakiti diri sendiri itu bukan kebaikan. Itu namanya pengabaian terhadap diri sendiri. Karena yang harusnya diprioritaskan, harusnya yang didahulukan, harusnya yang diberikan perilaku yang terbaik, ya itu diri sendiri gitu. Ya yuk kita pelan-pelan bilang ngomong enggak pada hal yang kita nggak pengen banget, yang kita lagi nggak bisa. Karena kamu juga pantas untuk diprioritaskan sebagai manusia. Apalagi dari diri sendiri, aku pengen pantas prioritaskan. Kurangi memikirkan pendapat orang lain yang memang gak sebegitu penting untuk kita, karena pendapat orang lain yaitu adalah asumsi mereka. Yang paling penting adalah pendapat dari diri sendiri. Mungkin kritik dan saran mereka bisa kita ubah untuk kita bentuk jadi motivasi yang lebih baik, tapi bukan berarti jajanan mereka, penilaian mereka adalah ngabarin diri kalian seluruhnya, karena penggambaran dari nilai diri kalian itu berasal dari diri kalian sendiri. Dan kita nggak harus terus-terusan membuat orang lain senang, karena yang paling kalian harus buat senang adalah diri kalian sendiri, karena kebahagiaan adalah tanggung jawab kalian gitu kan. Jadi buat teman-teman yang lagi ngerasa gak bisa nolak, lagi ngerasa kok aku ngerasa kayak gini banget, coba belajar buat memberikan batasan sehat. Gak bisa langsung instan, emang gak bisa langsung instan tiba-tiba, nggak. Cuman belajar untuk bisa memanage perasaan, belajar untuk bisa bilang enggak, sesimpel enggak pada kalian gak mau. Belajar juga untuk paham bahwa membantu orang adalah kebaikan, tapi membantu juga ada batasan yang sehat dan wajarnya. Mungkin sekian dari aku untuk video people pleaser ini gitu ya. Semoga sedikit banyak bisa memberikan sudut pandang buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau hal yang gak baik. Jangan lupa untuk dukung aku, subscribe video YouTube channel aku ini, dan jangan lupa di like. Oke, sekian dari aku. Bye-bye.